Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan salah satu penonton setia yang meminta direview saham PGAS di tahun 2023 akhir juga menuju tahun 2024. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Jadi memang saham PGAS ini cukup menyita perhatian di akhir tahun 2023 karena investornya banyak. Ini perusahaan sangat besar dan memiliki bisnis yang mudah dipahami, tapi harganya turun terus. Nah, ini yang mungkin banyak holder yang bertanya-tanya. Ini dalam 1 tahun ya gambarannya ya, bagaimana PGAS itu sebetulnya dulu mainnya itu di angka 1700-an. Entah kenapa sekarang lebih banyak bermain di 1400-an. Bahkan dalam jangka waktu 1 bulan ini sudah di 1100-an. Ada apa gitu kan? Nah, perlu dipahami bahwasanya pendapatan PGAS itu yang paling besar tentu saja gas. Ya, ini niaga gas bumi itu paling besar, transmisi gas, pokoknya berkaitan dengan gas. Tapi juga PGAS itu punya usaha di perminyakan, walaupun komposisinya kecil. Jadi kalau menghitung estimasi laba PGAS itu ya dari harga gas. Nah, mari kita lihat shareholdernya ya. Masyarakat itu hanya 43%, ideal lah menurut kami. Nah, di bulan Oktober itu orang banyak sekali menjual, tapi di bulan September itu banyak yang membeli karena memang ada tanda-tanda mau naik lah ketika itu. Tapi kemudian Oktober itu turun banyak. Nah, ini yang menarik. Sedikit kita lihat secara fundamental ya. Pertama, laba PGAS di tahun 2023 ini laba ya, net income. Kalau ini revenue, secara revenue itu kan sebetulnya baik-baik aja. Perhatikan ini 12 triliun, ini 13 triliun naik, ini 13 triliun, ini 12 triliun turun, tidak begitu besar. Ini 14 triliun, ini 14,9 naik. Pertanyaannya, kenapa kok net income-nya turun banyak? Itu yang menjadi banyak pertanyaan. Ini kan harusnya kalau memang tidak selisih banyak, bahkan ini naik, ini harusnya kan ya mirip-mirip lah. Tapi ini turunnya banyak net income-nya. Ya mungkin orang mengatakan ini BUMN yang banyak bla 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 gitulah. Tapi menurut kami tetap nggak wajar lah. Penurunannya cukup dalam. Ini yang kemudian tidak begitu disukai investor, dan yang patut menjadi perhatian juga, biasanya kuartal 4 itu labanya kecil. Udah dari tahun ke tahun itu 239 miliar, 357 miliar, di saat yang lain itu sudah mencapai triliunan. Nah, makanya kalau menuju kuartal 4 itu orang biasanya membuang saham ini. Nah, ini valuasi ya. Secara valuasi sebetulnya memang murah. Ya, bayangkan aja untuk perusahaan sebesar PGAS, book value-nya 0,6, price to sales-nya 0,4, PL-nya 6 ya. Jadi price to cash flow-nya juga 2, price to free cash flow-nya juga 2. Jadi ya cukup murah gitu sebetulnya valuasinya. Artinya kalau kita beli itu sudah bagus lah harganya. Profitabilitasnya memang tidak begitu bagus, 5% ya, jualan gas masuk 5%. Itu yang menjadi perhatian. Ini growth net income-nya juga minus ya. Kalau masalah hutang standar lah menurut kami, tidak begitu besar. Tapi ada satu yang menarik yang membuat retail itu sangat tertarik dengan saham ini. Apa itu? Yaitu dividennya cukup besar. Di era Pak Erick Thohir ini dividen BUMN memang rata-rata cukup lumayan. Ini bahkan kalau PGAS diibaratkan tahun sebelumnya
itu mencapai 12%. Ya cukup lumayan besar. Nah, masalah PGS, mari kita lihat masalah PGS ya. Menurut saya cukup lumayan. Pertama, PGS itu mengumumkan ada namanya force majeure dengan kontrak Singapura. Saya awalnya juga menetapkan rekomendasi buy untuk saham ini di grup premium itu ketika di bawah 1400 ya, tapi saya bilang cicil memang karena was-was hal tidak masuk akal kok nggak naik waktu ketika itu. Ternyata ada kabar namanya force majeure yang ini membuat harga saham jatuh dari 1300-an menuju 1100-an. Dan ada yang mengatakan sampai kerugian sekian triliun, ada mengatakan sekian triliun dan lain sebagainya lah. Tapi ini berita yang menyampaikan menyisihkan provisi sampai 960 juta US dollar. Ya lumayan ya. Kalau misalkan bertanya ini pengaruh ke laba nggak? Ya kita lihat nanti ya. Kalau saya baca berita tidak begitu pengaruh, tapi lumayan loh angka ini besar. Yang berikutnya, karena itu pula ya menurut kami kabar buruk dan lain sebagainya membuat transaksi di PGS itu lebih banyak distribusi dalam beberapa hari ini ya, hari bulan terutama November ya, itu banyak distribusi. Anda lihat aja nih, big distribution. Jadi oleh sebab itu 1 year to date-nya itu ya seperti ini. Walaupun ya sekali lagi walaupun ini ada tanda-tanda kenaikan karena grafiknya itu tidak menurun tapi menuju ke atas, cuman belum bisa dikonfirmasi karena belum teruji titik supportnya. Dan kalau kita lihat di sini, Anda lihat ya, foreign flow-nya cenderung menurun, kemudian akumulasinya juga cenderung menurun, tidak begitu besar. Jadi kalau menurut kami masih wait and see ya, kalau kami ini, karena perlu menjadi perhatian kita sebagai retail. Kalau masuk dengan optimisme berlebihan sedangkan keadaan supply and demand harganya itu lebih ke penurunan ya, maka akan turun. Kan ini tinggi transaksinya di bulan Agustus ini, yang ketika itu saya ingat kami laba kuartal 2. Nah, masalah utama yang lain dari dulu, masalah utamanya PGS itu apa? Harga gas industri dari dulu nggak naik-naik, mau dirapatkan batal naik ya, karena efeknya akan besar. Kalau harga gas industri dinaikkan sedikit saja, biaya operasional perusahaan lain se-Indonesia itu akan naik. Tapi untuk PGS labanya akan push naik. Seingat kami ini udah berapa tahun nggak naik itu masalah harga industri gas. Jadi itulah kenapa bisa dikatakan valuasi murah tapi masalahnya banyak lah. Nah, saran kami kalau belum masuk ya wait and see aja. Karena kenapa kami katakan wait and see? Karena kuartal 4 seperti yang kami sampaikan tadi, biasanya labanya itu tipis. Jadi nunggu aja dulu. Hambatannya banyak, apalagi ada first major itu. Cuman kalau menyentuh angka 1100, kemungkinan banyak yang menghadang. Maksudnya banyak yang mau beli, ya turun di 1000. Kenapa? Karena kabarnya, sekali lagi kabarnya, Lo Keng Hong itu masuk di harga tersebut. Memang masuknya udah agak lama, tapi artinya bagi Lo Keng Hong itu harga yang sudah sangat murah lah. Jadi ini saran dari kami, kalau misalkan ada yang sudah pegang di harga atas bagaimana? Ini kan saham bagus, cuman persoalan menunggu aja. Jadi menurut kami bisa di average down, cicil-cicil lah. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi ini bukan rekomendasi beli. Ini hanya memenuhi permintaan salah satu penonton setia kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin bertanya tentang persoalan saham, bisa tanyakan kami melalui nomor yang tertera di deskripsi. Kami gratiskan ketika Anda bertanya sekali. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.